Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 4. Nama saya Fahroji. Nama saya Manang Malik Rambi. Dan nama saya Kasih Yudana Baru. Judul kelompok kami yaitu perencanaan. Pemateri pertama yang akan dibawakan oleh Kakak Kasia, kemudian Abang Rambi, dan yang ketiga saya sendiri. Baiklah, kita langsung saja masuk yang pertama yaitu Kakak Kasia untuk membacakan makalahnya. Baik, saya akan membaca langsung. Pengertian perencanaan. Perencanaan adalah juga cara berpikir mengenal persoalan-persoalan sosial dan ekonomi, terutama dalam berorientasi pada masa mendatang. Berkembang dengan hubungan antara tujuan dan keputusan-keputusan kolektif dan pengusahaan kebijakan dan program. Beberapa ahli lain merumuskan perencanaan sebagai mengatur sumber-sumber yang langka secara bijaksana dan merupakan pengaturan dan penyesuaian hubungan manusia dengan lingkungan dan dengan waktu yang akan datang. Definisi lain dari perencanaan adalah pemikiran hari depan. Perencanaan berarti pengelolaan, pembuatan keputusan, sesuatu produser yang formal untuk memperoleh hasil nyata dalam berbagai bentuk keputusan sistem dan terintegrasi. B. Dasar perencanaan. 1. Rencana. Rencana memiliki jenis-jenisnya, diantaranya yaitu luasnya, keterangan waktu, kekhususan, dan frekuensi penggunaan. 2. Pendekatan dalam menetapkan sasaran. Penetapan sasaran tradisional. Sasaran ditetapkan di puncak dan kemudian dipecah-pecah ke sejumlah subsasaran bagi tiap-tiap tingkatan dalam organisasi. Manajemen objektif. Sasaran kerja yang rinci ditentukan bersama-sama oleh para karyawan dan para manajernya. Kemudian kemajuan ke arah pencapaian dikaji secara berkala dan imbalan dibagi berdasarkan kemajuan itu. C. Hubungan perencanaan dengan fungsi manajemen lainnya. Fungsi perencanaan dan fungsi-fungsi serta kegiatan manajemen manajerial lainnya adalah saling berhubungan, saling tergantung, dan berinteraksi seperti A. Perorganisasian dan penyusunan personal. Dan perorganisasian adalah proses pengaturan kerja bersama sumber daya keuangan, fisik dan manusia dalam organisasi. B. Pengarahan fungsi. Pengarahan selalu berkaitan dengan perencanaan. Perencanaan menentukan kombinasi yang paling baik dan faktor-faktor kekuatan, sumber daya, dan hubungan yang diperlukan untuk mengarahkan dan memotivasi karyawan. Hubungan perencanaan dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Fungsi perencanaan dan fungsi serta kegiatan manajerial lainnya adalah saling berhubungan, saling tergantung, berinteraksi. Perorganisasian dan menyusun personal. Perorganisasian adalah proses pengaturan kerja bersama sumber daya keuangan, fisik, dan manusia dalam organisasi. Perencanaan menentukan cara dan menunjukkan sumber daya tersebut untuk mencapai efektivitas paling tinggi. Pengarahan fungsi. Pengarahan selalu berkaitan dengan perencanaan. Pengawasan perencanaan dan pengawasan saling berhubungan sangat erat sehingga sering disebut sebagai tumbar salam. Siap. Dalam manajemen, pengawasan adalah penting sebagai produk perencanaan efektif. Oleh karena itu, pengawasan bertindak sebagai kriteria penilaian pelaksanaan kerja terhadap rencana. Tujuan setiap rencana adalah untuk membantu sumber daya dalam kontribusinya secara positif terhadap pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Bisa dilanjutkan. D. Pengorganisasian dan penyusunan personalia. Kata organisasi mempunyai dua pengertian umum. Pengertian pertama menandakan suatu lembaga atau kelompok fungsional. Pengertian kedua berkenaan dengan proses pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi. Sumber daya yang dimilikinya
dirinya dan lingkungan yang melingkupinya. Dua aspek utama proses penyusunan struktur organisasi adalah departementalisasi dan pembagian kerja. Pengertian pengorganisasian istilah pengorganisasian dapat digunakan untuk menunjukkan hal-hal sebagai berikut. 1. Cara manajemen merancang struktur formal untuk penggunaan yang paling efektif. Sumber daya keuangan, fisik, bahan baku, dan tenaga kerja organisasi. 2. Bagaimana organisasi mengelompokkan kegiatan-kegiatannya, di mana setiap pengelompokan diikuti dengan penugasan seorang manajer yang diberi wewenang untuk mengawasi anggota-anggota kelompok. 3. Hubungan-hubungan antara fungsi-fungsi, jabatan-jabatan, tugas-tugas, dan para karyawan. 4. Cara dalam mana para manajer membagi lebih lanjut tugas-tugas yang harus dilaksanakan dalam departemen mereka dan mendelegasikan wewenang yang diperlukan untuk mengerjakan tugas tersebut. Pengarahan. Pengarahan adalah keinginan untuk membuat orang lain mengikuti keinginannya dengan menggunakan kekuatan pribadi atau kekuasaan jabatan secara efektif dan pada tempatnya demi kepentingan jangka panjang perusahaan. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan tentang pengarahan, lebih baiknya kita mencari tahu apa itu pengarahan. Pengarahan yakni kegiatan memberi penjelasan serta pembinaan kepada anggota yang terlibat agar tugas yang diberikan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan standar perusahaan. Fungsi pengarahan dan implementasi. Proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Pengawasan. Pengawasan adalah fungsi manajemen yang tidak kalah pentingnya dalam suatu organisasi, di mana peran dari personal yang sudah memiliki tugas, wewenang, dan menjalankan pelaksanaannya perlu dilakukan agar berjalan sesuai dengan tujuan, visi, dan misi perusahaan atau organisasi. Fungsi pengawasan. 1. Untuk menilai apakah setiap unit-unit telah melakukan kebijaksanaan dan prosedur yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing. 2. Untuk menilai apakah surat-surat atau laporan yang dihasilkan telah menggambarkan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya secara cermat maupun tepat. 3. Untuk menilai apakah pengendalian manajemen sudah cukup memadai dan dilaksanakan secara efektif. 4. Untuk meneliti apakah kegiatan sudah terlaksana secara efektif, yaitu mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 5. Untuk meneliti apakah kegiatan sudah dilaksanakan secara efisien. Kemudian tujuan dari pengawasan. Adapun tujuan pengawasan adalah 1. Memberikan jaminan ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana tersebut, kebijaksanaan dan perintah, menjalankan organisasi aktivitas, mencegah pemborosan dan penyelewengan, menjamin terwujud kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan, membina kepercayaan masyarakat kepada kepemimpinan organisasi pemerintah. Baik, saya akan melanjutkan dari Bang Manan, yaitu rencana strategik dan rencana sekali pakai. Perencanaan strategik adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya untuk mencapai strategi ini. Berbagai teknik analisis bisnis dapat digunakan dalam proses ini. Elemen-elemen dalam perencanaan strategic planning. Mission statement. Misi perusahaan mendeskripsikan hal-hal apa saja yang dilakukan oleh perusahaan untuk meraih visi-misinya. Kemudian close clause menjelaskan keyakinan dan company kultur perusahaan adalah suatu hal yang membantu perusahaan mencapai visi dan misinya. Kemudian vision statement. Visi perubahan adalah suatu hal yang menyatakan arah serta letak perusahaan di masa depan. Visi merupakan biasanya berlaku untuk 3 tahun atau 5 tahun. Tujuan jangka panjang. Tentu terlebih dahulu tujuan jangka panjang perusahaan Anda sebelum menetapkan strategi plan. Dengan adanya tujuan jangka panjang yang jelas, maka strategi perubahan Anda pun akan semakin efektif untuk mempertahankan serta memperkuat eksistensi perusahaan dalam lingkungan bisnis. Pengertian rencana sekali pakai. Yang diartikan dalam rencana sekali pakai ialah serangkaian aktivitas terperinci yang kemungkinan tidak berulang-ulang berbentuk yang serupa saat mendatang.
Rencana sekali pakai dikembangkan untuk mencapai tujuan tertentu dan dipakai kembali tujuan sudah terwujud. Rencana sekali pakai memiliki tipe-tipe dasar yang biasa terdeteksi dari satu program. Suatu program mencakup serangkaian aktivitas yang relatif luas. Ada program dapat memperlihatkan langkah-langkah dasar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Dua proyek ialah rencana sekali pakai yang lebih sempit sebagai sesi terpisah dari program. Kemudian anggaran atau budget ialah laporan sumber daya keuangan yang diatur beberapa kegiatan tertentu dalam periode waktu tertentu. Perencanaan tetap merupakan pendekatan standar untuk penanganan situasi yang dapat diperkirakan dan terjadi berulang-ulang. Wujud umum, rencana tetap adalah kebijakan, prosedur, dan aturan. Rencana tetap merupakan pendekatan bagi penanganan situasi yang dapat diperkirakan dan tidak terjadi berulang-ulang. Contoh, penyewaan karyawan dan pemberhentian sementara prosedur atau aturan. Yang diartikan rencana tetap ialah pendekatan untuk penanganan situasi yang diprediksi dan terjadi berkali-kali. Bentuk dari rencana-rencana terus jalan kebijakan, proses, prosedur, ketentuan atau aturan. 1. Kebijaksanaan. Kebijaksanaan ialah dasar umum pengerjaan keputusan. Kebijaksanaan sebagai batasan untuk keputusan tentuan apa yang bisa dibikin dan ditutup dan apa yang dibuat. 2. Prosedur standar ialah kebijakan yang dikerjakan untuk pedoman yang lebih terperinci. Suatu prosedur memberinya beberapa perintah yang terinci untuk penerapan rangkaian aktivitas yang terjadi dengan teratur. 3. Aturan ialah pernyataan atau ketetapan jika suatu aktivitas tertentu harus jangan dilaksanakan pada kondisi tertentu. Sekali diputuskan rencana tetap, kemungkinan beberapa manajer menghemat saat yang dipakai perencanaan dan pengerjaan keputusan karena situasi yang serupa diatasi secara konsisten. Proses perencanaan dan hambatan perencanaan. Proses perencanaan adalah bagian dari daur kegiatan manajemen yang terutama berhubung dengan pengambilan keputusan untuk masa depan, baik jangka panjang maupun jangka pendek, sehubungan dengan pokok pertanyaan apa, siapa, bagaimana, dan kapan di mana, baik sehubungan dengan lembaga yang memanajemeni maupun usaha-usaha. Tahap perencanaan sebuah kegiatan pada dasarnya melalui 4 tahap. Tahap pertama, menetapkan tujuan dan serangkaian tujuan. 2. Merumuskan kegiatan saat sekarang dan saat ini. 3. Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan yang dapat terjadi. 4. Mengembangkan rencana ataupun serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan. Banyak manajer yang ragu, bahkan gagal dalam menetapkan tujuan, membuat rencana bagi organisasi ataupun kelompok mereka. Berikut penyebabnya: kurangnya pengetahuan organisasi, terkendalanya biaya, takut gagal atau kurang percaya diri, lemahnya informasi, tidak memahami lingkungan, dan lain-lain. Hambatan perencanaan efektif. Ada pula hambatan dalam pembuatan rencana efektif, yaitu karena penetapan tujuan mereka merupakan langkah esensi pertama dalam perencanaan. Para manajer yang tidak dapat menetapkan tujuan yang cukup akan gagal untuk membuat perencanaan efektif. Berikut alasan manajer ragu gagal menetapkan tujuan, yaitu kurang pengetahuan organisasi, biaya, takut gagal, percaya diri, ketidakmampuan melakukan peramalan secara efektif. Penetapan tujuan organisasi. Proses penetapan tujuan merupakan suatu usaha untuk menciptakan nilai-nilai tertentu, memulai kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh organisasi tersebut. Beberapa unsur yang melatar belakangi penetapan tujuan organisasi: barang dan jasa, kebutuhan konsumen atau pelanggan, teknologi, kelangsungan hidup, pelayanan manajemen, dan konsep diri. Fungsi tujuan organisasi yaitu suatu cita-cita yang disertai dengan usaha dan pernyataan yang jelas kemana organisasi akan dibawa. Tidak akan ada langkah maju tanpa ada tujuan yang tegas. Demikianlah presentasi dari kami. Kepada bapak dosen dan teman-teman bisa silakan nanti menonton video kami dalam presentasi. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya atau memberi dan saran, bisa nanti di grup WA kita. Baik, jika ada
kata-kata yang salah ataupun juga kami yang kurang berkenan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.